Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hari ini 16 Safar 1443. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, adakah amalan untuk meruqyah seseorang biar terlepas dari pelet? Pelet itu yang saya paham termasuk dari bagian sihir. Nah, sementara sihir itu pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mimpi, dan mimpinya Nabi adalah sebuah wahyu bahwa beliau disuruh membaca Al-Falaq sama An-Nas. Nah, setelah membaca Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau langsung sembuh seolah-olah beliau tidak pernah terkena penyakit sama sekali. Karena itu kuncinya untuk melepas pelet itu perbanyak membaca surat Al-Falaq sama An-Nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadilah dua surat ini, "Ala ukhbiruka bi afdal." Maukah saya beritahu kamu sesuatu yang paling utama, ma ta'awwadha bihil muta'awwidun, untuk dibaca oleh orang-orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dibaca sampai selesai ya, dua surat itu. Surat apa ini? Hadis riwayat Tabarani sahih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, Qul huwallahu ahad wa Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas." Nah, ini tiga surat, tiga kul. Ma ta'awwadha bimithlihin ahadun, tidak ada sesuatu yang lebih yang lebih bagus untuk dijadikan perlindungan bagi seorang pun daripada tiga surat ini. Maka boleh kita membaca dua surat, boleh juga membaca tiga surat, sebagaimana hadis ini riwayat Imam Nasai derajatnya sahih. Lebih utama kalau dibaca tiga surat. Kemudian mau tanya, bagaimana hukumnya sesama muslim orang yang tidak mau balas WA, tidak mau menjawab telepon? Nah, saya tidak tahu kenapa tidak mau menjawab ini ya. Apakah karena diganggu? Ya, kalau diganggu tidak menjawab nggak ada masalah. Tapi secara umum ini kewajiban seorang muslim, hakul muslim alal muslim. Haknya orang muslim atas muslim yang lain adalah khamsun, ada 5. Satu, raddus salam, menjawab salam. Dan menjawab salam ini hukumnya wajib. Adapun memulai salam maka tidak wajib. Sehingga kalau ada orang muslim salam kepada kita, assalamualaikum, nah wajib hukumnya bagi kita untuk mengucapkan waalaikumsalam. Kalau tidak maka kita berdosa. Ini sudah merupakan satu ijma' atau kesepakatan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala bahwa menjawab salam itu adalah wajib. Adapun salam lewat WA, lewat tulisan, menurut fatwa dari guru kami Syekh Ali Al-Makrami hafizahullah, salah satu masyayikh madhab Syafi'i di kota Madinah, beliau mengatakan boleh dibalas dengan ucapan waalaikumsalam ya. Ini fatwa dari beliau ya, dan ini memudahkan kita, karena kalau misalnya orang yang setiap harinya dimasuki pertanyaan banyak dari banyak orang, misalnya ada 100 orang bertanya setiap hari assalamualaikum, dia harus menjawab waalaikumsalam dengan tulisan, ini melelahkan nih. Maka boleh menurut fatwa beliau untuk dijawab dengan suara ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru dijawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Nah, demikian juga ini tulisan panjenengan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya jawab dengan suara saya ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi tidak saya jawab dengan tulisan sesuai dengan fatwa guru kami Syekh Ali Al-Makrami hafizahullah ta'ala. Adapun kalau dia tidak mau membalas, tidak mau menjawab telepon karena menjutak, maka menjutak sesama muslim itu ada aturannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu, tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya atau menjutak saudaranya fawqa thalathin, lebih dari 3 malam. Jadi thalathin ini maksudnya adalah thalathi layalin, tidak boleh lebih dari 3 malam. Hadisnya riwayat Ibnu Majah sahih, bahkan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah melarang, la tabaghadu, jangan saling benci, la taqata'u, jangan saling memutus hubungan, la tadabaru, jangan saling membelakangi, la tahasaddu, jangan saling iri, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Ya kalau kita merasa bahwa ada seseorang yang menjotak kita dan kita tidak tahu kenapa, datangi saja ke rumahnya ya. Assalamualaikum ya. Barangkali sebenarnya dia tidak menjotak kita, tapi mungkin nomor HP-nya sudah dibawa orang sehingga kita salami tidak pernah pernah dia menjawab, bisa saja kan? Banyak kemungkinan ya. Ustadz Afwan mau tanya, apa hukumnya jual beli burung? Hukum asal dari jual beli sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan, mubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maka selama tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan jual beli burung, berarti hukumnya adalah mubah ya, karena ini termasuk muamalah. Dan hukum asal dari segala bab muamalat adalah diperbolehkan. Tidak diperbolehkan itu kalau ada dalilnya. Nah, selama ini saya belum mengetahui adanya larangan jual beli burung. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, afwan Ustaz, kapan seorang makmum dihitung masbuk atau telat 1 rakaat? Ini masalah khilafiyah ya. Tapi yang saya pakai adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya apabila kita mendapati ruku' bersama imam itu tidak termasuk terlambat. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Idza ji'tumus salata wa nahnu sujudun. Kalau kalian datangi salat jamaah kami sedang sujud, fasjudu wa la ta'uddu syai'an. Silahkan ikut sujud, jangan dihitung. Jadi terlambat. Wa man adraka rak'ah, barang siapa yang mendapati ruku' faqad adrakas shalah, berarti mendapati salat tersebut. Meskipun saya jujur, kata-kata ar-rak'ah di sini ada yang mengartikan juga mendapati rakaat. Mendapati 1 rakaat berarti mendapati sholat tersebut. Tetapi lebih bagus kalau ini diartikan ruku', sebagaimana pendapat mayoritas para ulama bahwasanya mendapati ruku' bersama imam itu adalah tidak terlambat. Karena di sini di kalimat awal Nabi mengatakan kalian dapati kami sujud. Nah, berarti kalimat kedua kalian dapati kami ruku'. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun ragu-ragu ya boleh saja, misalnya mendapati imam sedang ruku' ya. Nah, kita ragu-ragu apakah itu terlambat atau tidak terlambat, ya berjalan agak pelan-pelan saja misalnya. Nah, sehingga nanti sampai ke shaf itu imamnya sudah i'tidal. Nah, sehingga kita yakin, oh ini saya sudah talat karena saya tidak mendapati imam. Kalau saya tidak ragu-ragu karena saya mengikuti mayoritas para ulama bahwa mendapati ruku' yaitu mendapati rakaat tersebut. Adapun bacaan Fatihah yang tidak kita baca karena terlambat tersebut itu sudah ditanggung oleh imam, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imamu dhamin, imam itu adalah menanggung. Nah, salah satu tafsiran untuk kata-kata ini adalah menanggung apa yang kurang dari Fatihahnya makmum apabila dia terlambat tadi itu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sahih. Berikutnya, adakah lafal hadis tentang anjuran untuk menyampaikan rasa cinta kepada Allah karena Allah kepada saudara muslim? Ya, ada. Yaitu sabda Nabi SAW, "Falyu'limhu." Idza ahabba ahadukum akhahu, apabila seseorang itu mencintai saudaranya, falyu'limhu, hendaklah dia memberitahu dia annahu yuhibbuh, bahwa dia mencintainya, yaitu mencintainya karena Allah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan ini bisa juga kita terapkan kepada istri ya, suami istri. Suami ngomong kepada istrinya, saya cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa sih ngomong seperti itu? Dalam hadis yang lain, fa innahu abqa fil ulfah, karena itu akan mengekalkan keharmonisan, wa athbatu fil mawaddah, dan lebih mengokohkan kecintaan. Ini dikatakan hasan derajatnya oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Nah, demikian juga kalau seorang suami ngomong kepada istrinya I love you misalnya, maka ini tentu saja akan menyebabkan sangat cintanya istri tersebut ya, dan ini menyebabkan harmonis yang bagus antara keduanya. Wallahu a'lam. Dan hukumnya adalah sunnah ya, memberitahu seperti itu tidak wajib. Berikutnya, apakah qisas bisa dilaksanakan sendiri atau harus lewat pemerintah atau khalifah? Qisas ini termasuk hukum-hukum kesultanan, yaitu yang menegakkan adalah para sultan, para penguasa.
Sehingga tidak boleh kita yang rakyat untuk menegakkannya. Kecuali satu kondisi. Apabila yang melakukan zina misalnya, itu adalah budak kita. Maka diperbolehkan bagi kita sebagai majikannya untuk menegakkan hukuman had kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqimu al-hududa ala ma malakat aymanukum. Aqimu, tegakkanlah hududallahi, hukum-hukum hadnya Allah Subhanahu wa taala, fil abidi wal qaribi, fil ba'idi wal qarib, baik itu untuk orang yang jauh maupun orang yang dekat. Nah, ini bukan yang saya maksud ya. Yang saya maksud adalah aqimul hududa ala ma malakat aymanukum. Ala ma malakat aymanukum. Tegakkanlah hukuman had kepada siapapun budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Baihaqi. Ini memang saya jujur ya, derajatnya dhaif secara sanad, tetapi sahih secara makna karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang serupa. Bisa dicari hadis-hadis tersebut di dalam kitab Bulughul Maram. Meskipun ini juga masalah khilafiyah, tetapi inilah yang dipakai oleh kebanyakan dari guru kami berdasarkan hadis-hadis seperti ini. Tapi sekarang sudah tidak ada budak ya. Ya andaikan ada budak, maka majikan boleh menegakkannya kepada budak tersebut. Budaknya, bukan budaknya orang lain. Kalau budaknya orang lain tidak boleh. Kemudian bagaimana bentuk qisas di akhirat? Qisas di akhirat kalau yang dimaksud adalah seseorang membunuh di dunia nanti akan diperlakukan qisas di akhirat seperti itu juga, maka yang jelas dari Nabi SAW kita tidak mendapatkan. Adapun qisas yang berupa kezaliman secara umum nanti akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu maksudnya adalah dibayarkan dengan pahala-pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat, tapi sudah mencela orang, menuduh orang, kemudian memakan harta orang, kemudian membunuh orang, memukul orang. Nah, ini kisahnya tidak disebutkan dia dibalas dibunuh gitu, tidak ya. Tetapi fayu'ti hadza min hasanatihi. Diberi pahala-pahala si pendolim tadi. Jadi pahalanya seorang yang dolim diberikan kepada yang didolimi. Kalau pahalanya sudah habis, maka diambil dosa-dosa orang yang terdolimi tadi, dilemparkan kepada orang yang mendolimi, kemudian dimasukkan dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari berbuat dolim kepada orang lain ya. Allahumma inni a'udzubika an adzlima au udzlama. Saya berlindung dari berbuat dolim dan juga dari dizolimi ya. Dizolimi juga tidak enak, berbuat dolim juga bahaya sangat besar. Inilah beberapa pertanyaan yang dapat dijawab pada hari ini. Adapun yang lain-lainnya insyaallah kita jawab di waktu yang lain. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.